pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bisa kita kategorikan oknum atau beberapa kelompok yang terjadi di rumah gedung. Memberi segala-galanya. Cuman interpelasinya ataupun bagaimana penegak hukum, bagaimana pemerintah itu Menyelesaikan sesuai dengan Pancasila atau tidak. Apakah HAM itu cuma formalitas untuk menutupi bahwasanya seolah-olah yang di belakang tadi peduli terhadap beberapa penindasan, kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan. Bisa kita kategorikan itu adalah pelanggaran gitu. Amerika sendiri negara pelanggar HAM berat. Nah, seperti itu. Kenapa saya bilang itu merupakan isu kemunafikan internasional? Itu HAM itu dijadikan alat untuk melemahkan negara-negara berkembang ataupun negara-negara terbelakang yang ingin dikuasai sumber daya alamnya ataupun dan sebagainya. Bisa jadi. Itu harus kita akui walaupun kita pegiat HAM yang kadang-kadang kita kontra juga sama negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat ke Nabi. Selamat datang di dunia kebebasan suara dan pikiran. Buka telinga Anda, buka mata Anda, karena kita akan merambah dunia baru bersama saya Darwin Eng di DE Podcast Beyond the Limits. Oke, di sini kita hadir dengan tema yang terbaru, yaitu terkait masalah rumah gedung. Di depan saya sudah ada beberapa bintang tamu, atau bisa kita bilang bintang pemerhati, bintang orang yang pernah mengalami beberapa negosiasi di kancah luar negeri, dan seorang pemerhati yang juga mega bintang di Aceh Timur. Kita sudah bersama 3 narasumber kita untuk sedikit menggali atau mengetahui seperti apa dan bagaimana kasus HAM di Aceh terkait rumah gedung dan beberapa kasus lainnya. Di sini saya sudah berada di sebelah kanan saya dengan Bang Said Usman. Beliau adalah untuk saat ini menjabat sebagai Ketua Organisasi Nasional Generasi Anti Narkoba Nasional GANN Provinsi Aceh dari tahun 2015 sampai 2019, Bang Sudah pensiun, Bang. Dan beliau pernah memimpin Atradro Media dan serta beliau adalah Ketua Organisasi Profesi Persatuan Wartawan Republik Indonesia PWRI Provinsi Aceh 2021 sampai sekarang. Dan yang terpenting di sini, beliau adalah bagian daripada konsulat investor asing pada perusahaan PT LND Lombok Nusa Tenggara Barat NTB sekarang. Jadi di samping sebelah kiri saya juga ada seorang narasumber yang superior kalau bahasa kita superior, yaitu Bang Masri Jafar. Atau kalau mau kita lakapkan beliau Bang Masri serba ada, Bang Masri serba ada, karena beliau juga tidak kurang lebih daripada Pak Usman memiliki kancah-kancah pergulatan sebagai aktivis, sebagai penulis, dan orang yang merasakan sendiri konflik Aceh itu sendiri. Dan di samping beliau ada seorang aktivis yang fundamental, yang pernah berkancah di nasional. Beliau pernah menjadi bagian daripada Pemuda Pancasila. Beliau juga salah satu pendiri faksi Front Anti Kejahatan Sosial Nasional, dan beliau juga dilakap sebagai aktivis pemerhati HAM, Bung Roni Haryanto. Oke. Dengan 3 narasumber kita saat ini, kita akan mengupas beberapa intrik atau penyelesaian suatu konflik yang dimana sampai saat ini belum terselesaikan. Yang baru-baru ini lagi viral juga tentang terkait pembongkaran rumah gedung yang berada di PD Aceh. Oke, Bang. Mungkin kita
terbuka aja diskusinya. Mungkin di sini saya mau mempertanyakan beberapa hal terhadap kejadian Mon Gedung atau HAM di Aceh. Yang sama-sama di sini kita ketahui bahwasanya Aceh pernah konflik besar-besaran antara tahun 1989 sampai 90-an gitu. Jadi dalam konflik-konflik tersebut ada beberapa peninggalan sejarah yang ada di Aceh gitu. Salah satunya adalah Rumah Gedung itu sendiri, Bang. Kalau menurut Abang, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bisa kita kategorikan oknum atau beberapa kelompok yang terjadi di Rumah Gedung. Pandangan Abang sendiri, HAM ini, pelanggaran HAM ini, apakah wajib untuk kita angkat kembali untuk dijadikan sebuah histori sejarah untuk bangsa Aceh itu sendiri atau untuk negara-negara lain? Atau memang seperti kata Bupati Pidi ya, jangan ada dendam di antara kita, makanya hal itu harus kita bongkar. Jadi kita jadikan sebuah masjid agar generasi ke depan tidak berdendam lagi antara RI dan Aceh gitu. Jadi menurut Abang gimana nih solusi yang lebih baiknya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa yang pertama sekali kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia ataupun human right, itu pastinya ada undang-undang yang mengatur tentang itu, baik di negara kita, itu negara NKRI ini, maupun di luar negeri ya, ataupun di luar daripada negara kita, khususnya di mana yang mereka memperjuangkan tentang hak-hak asasi manusia itu begitu kerasnya. Kalau kita lihat di Indonesia khususnya ya, itu kalau pada undang-undang hak asasi manusia kita lihat itu diatur ya tentang bagaimana orang itu bisa berkelangsungan hidup, berkembang biak sebagaimana mestinya, percampuran antara jenis dan sebagainya yang berbeda ya. Dan juga hak untuk berekspresi, kemudian hak-hak beberapa lain selain daripada ada hak moral, hak sosial dan sebagainya. Itu tertuang di Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Nah, kalau kita bicara internasional ataupun human right yang dikeluarkan di Jenewa, itu tertuang di Undang-Undang Konvensi Jenewa 51 ya, ataupun Geneva Convention 1951 di luar negeri, itu menjelaskan bahwa every single of person needs to be free. Jadi setiap orang itu berhak ya mendapat kebebasan. Dan mungkin kita bicarakan kebebasan dan tanda kutip di luar daripada akidah kalau kita oleh Islam ini. Mana kalau kita oleh Islam pasti ada batas-batas tertentu. Ada batasannya, Bang. Ya, sesuai dengan ajaran kita ya. Ini kita bicarakan masalah umum. The freedom maknanya adalah kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan dan sebagainya. Nah, kalau seandainya ada hak-hak yang dibatasi, tidak lagi seperti yang dikeluarkan oleh moto daripada DE Entertainment, Beyond of the Limit. Beyond of the Limit. Maka ya tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, Bang. Beyond itu kan istilahnya dia luas dia. Menembus bayang, menembus cahaya dan sebagainya. Nah, jadi perlu dijelaskan kalau kita mengatakan negara kita ini adalah negara yang maju atau sedang berkembang. Ya, karena kalau maju kita belum mengatakan maju ya dibandingkan beberapa negara lain. Baru di beberapa tahun, Bang. Iya. Kita juga nggak tahu kali kan. Tapi yang pasti kita banyak tokoh-tokoh hak asasi manusia di Indonesia ini, bahkan ada organisasinya dan ada instansi-instansi tersendiri. Dan mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang harus dipaksakan. Apakah itu ada relasi kuasa dalam berpolitikan atau apa saja yang mungkin merasa bahwa seolah-olah ini harus dilenyapkan dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita lihat Aceh kan juga bagian ya dari kita ya, karena NKRI, Bang. Nah, iya, karena kalau dikatakan sebenarnya kenapa Aceh itu sebagai modal? Sebagai modal itu apa karena minyak? Apakah karena hasil semen bumi, padangnya? Saya rasa bukan itu. Bukan. Tapi lebih ke more than how the Indonesia got independent. Lebih kepada bagaimana Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan. Ya. Karena yang diperjuangkan oleh Aceh ini, kenapa? Makanya kalau dibilang kadang-kadang kenapa susah kita untuk melepaskan diri? Yang pertama, kalau bagi orang Islam itu kan ada kitabnya ya,
yang membatasi untuk bergerakkan itu sebagainya. Bahkan kalau bagi mereka yang Kristiani ada Bible ataupun ada Injil ya. Kalau mereka itu yang Yahudi dan Nasrani yang lain yang berkaitan dengan Taurat dan Injil itu Zabur itu masing-masing juga memiliki itu. Nah, kalau kita di Indonesia ini sebenarnya luar biasa sih. Kenapa? Karena lahirnya Pancasila itu adalah untuk istilahnya to stop beyond of the limit itu sendiri gitu. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada umpama ada contoh ada satu negara dalam negara atau hal lain yang sehingga memecah belahkan. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena Pancasila itu sendiri adalah memberi segala-galanya. Cuman interpelasinya ataupun bagaimana penegak hukum, bagaimana pemerintah itu menyelesaikan sesuai dengan Pancasila atau tidak. Jadi kita kalau menurut Abang ini yang sudah dilakukan sama sekali banyak penegak hukum tidak memahami Pancasila. Tidak memahami Pancasila itu sendiri. Cuman Pancasila harus Pancasila tapi tidak memahami Pancasila. Kalau menurut Abang nih gini Bang. Berbicara penegakan hukum tadi. Ini kan kasus HAM nih Bang. Udah yang terjadi kurun waktu hampir 10 tahun Bang. Hampir 10 tahun terjadi kurun waktu pelanggaran HAM yang luar biasa. Kalau kita ulik, menurut keterangan Jokowi kemarin, ada 13 kasus dan diantaranya ada sekitar 7 yang untuk pelanggaran HAM di Aceh gitu. Sekarang gini Bang, posisi kejadian tersebut itu kan terjadi di Aceh, yang memang negaranya mengklaim bahwasanya bagian daripada NKRI gitu. Tetapi penyelesaian kasus HAM sampai ini di Aceh seolah-olah belum ada titik terang atau belum ada arah bagaimana seharusnya penyelesaian kasus HAM di Aceh. Baru kali ini sejak periode pelanggaran HAM itu terjadi di tahun 1989 sampai 1998, di kurun waktu tersebut hanya Presiden Jokowi yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kick off penyelesaian konflik di Aceh, pelanggaran-pelanggaran HAM itu sendiri Bang. Tapi dalam kejadian Rumah Gedung ini kasusnya itu publik belum bisa melihat mana sebenarnya yang penyelesaian secara real gitu. Malahan ada sebuah tempat sejarah, situs sejarah itu yang malah dijadikan korban gitu, yang untuk dibangun masjid Bang. Iya, saya kan ada membaca juga artikel ya dari yang dikeluarkan. Saya rasa itu adalah suatu press release daripada Amnesty International ya. Itu kalau nggak salah itu pada tahun 2013 gitu ya. Di 2013 Bang? Iya. Mereka juga menanyakan kenapa sampai sekarang tidak direalisasikan penyelesaian dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat dan gaya pemerintahan pusat kalau terus begini karena nanti akan menjadi satu klaim daripada masyarakat khususnya yang di Aceh ini bahwa kita itu asik ditipu terus gitu ya. Kita itu asik dimain-mainkan dan malahan sebagainya. Kalau penyelesaian seperti ini bisa jadi gelombang. Nah, sebenarnya kita kan tidak mau ada lagi konflik ke depan ya, karena yang namanya kita tadi ya sebenarnya kita mau mengatakan NKRI harga mati karena NKRI itu harganya cukup besar. Kalau mati berarti takut nggak ada harga. Jadi seharusnya kita itu menjunjung tinggi bahwa harga NKRI ini harus terus hidup dan harga mati dan tidak bisa dihargai. Karena apa? Karena kalau saya lihat ini sebenarnya Indonesia ini adalah sangat bertuah. Yang pertama mungkin menjadi pilihan. Karena di situ ada Serambi Mekahnya, ya. Kemudian ada kawasan-kawasan lain yang mempunyai kekayaan alam dan sebagainya, SDM-nya luar biasa dan memiliki beragam ras, suku dan agama dan dipersatukan. Nah, maksud saya yang mengatakan adalah seandainya dijalani segala sesuatu itu sesuai dengan prosedur yang dijalankan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan pelembagaan negara bahwa setiap rakyat itu dijaga dengan baik. Setiap warga negara itu adalah istilahnya macam the power of law lah. Ya, kekuatan dari segala undang-undang lah. Karena tanpa rakyat juga tidak ada presiden. Tapi kalau kita berbicara undang-undang, Abang sendiri sudah mengeluarkan statement tadi. Secara Pancasila itu kan undang-undang Bang, pegangan terbesar. Malah aparat hukum di negara kita itu tidak banyak paham terkait. Itu makanya saya katakan tadi jangan asik mengeluarkan pekikan ataupun sorotan yang begitu keras bahwa Anda ini tidak Pancasilai dan sebagainya. Yang harus memahami Pancasila itu sendiri adalah penyelenggara negara. Karena yang punya kebijakan adalah penyelenggara negara. Berarti gini Bang, kalau misalnya aparat penyelenggara negara terhadap hukum itu mereka menurut Abang belum
belum sepenuhnya paham, belum secara global paham. Nah, seorang Presiden Jokowi membuat sebuah gebrakan melakukan kick off penyelesaian HAM di Aceh nih, di Indonesia gitu, Bang. Itu kan secara notabene komponen hukum itu kan ada semua, Bang. Yang mengatur undang-undang tersebut sampai jadi kan nggak mungkin Presiden Jokowi sendiri, Bang. Ada beberapa fungsi lembaga negara yang mengatur itu tersebut. Tapi kalau kita melihat pola penyelesaian hukum terhadap HAM itu sendiri yang seperti ini sampai membuat kegaduhan di publik, dan bahkan sampai kemarin kita membaca ada salah seorang korban rumah gedung itu sendiri, beliau tidak mau berjumpa dengan presiden. Apakah hal tersebut juga berpengaruh karena lembaga kita atau penegakan hukum kita mereka tidak paham hukum? Jadi undang-undang yang dibuat ini asal-asal dibuat gitu, Bang. Begini sebenarnya, kan saya katakan tadi, menjalankan pemerintahan itu kan didasari oleh beberapa filosofi dan dasar-dasar negara itu sendiri ya. Contoh ada, kalau dulu kita dikenal dengan garis besar haluan negara, terus ada Undang-Undang 45 dan Pancasila. Tanpa adanya unsur undang-undang yang diberlakukan melalui ini, melalui itu, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu Indonesia berjalan dengan baik sebenarnya. Kenapa? Seharusnya. Ya, di sila 5 itu lengkap. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Itu aja jalanin. Ya, konflik Aceh pun, Bang, dasar dari itu ya, karena nggak adil. Kan itu kata mantan gubernur Aceh, Daud Bereh, beliau mengatakan karena nggak adil gitu, Bang. Kalau kita lihat ya beberapa silam lalu, mungkin waktu itu juga kita belum lahir ya, tapi sejarah menjelaskan bahwa di situ ada beberapa orang, itu contoh macam perjanjian lingkar jati dan sebagainya antara Daud Bereh dan beberapa orang yang lalu. Ya, ada yang mengatakan sih ini kesalahan Daud Bereh karena sehingga segala sesuatu umpama perjanjian peperangan antara Belanda dengan Indonesia Aceh ya. Tapi hakikatnya mau kontra dan pro terhadap bagaimana Daud Bereh membuat perjanjian untuk menandatangani beliau Aceh ini bagian daripada NKRI. Terlepas dari itu semua kan kita memang sudah dalam NKRI ini, Bang. Nah itu makanya saya katakan tadi, saya ingin menjelaskan bahwa meskipun banyak rakyat Aceh itu menyalahkan sejarah lama pelakunya ini, ya melakukan kesalahan dan sebagainya. Tapi kesalahannya itu menjadi suatu kebaikan bagi Indonesia kan itu. Seharusnya Indonesia kan ambil suatu kebijakan bahwa ini adalah juga menjadi keluarga besarnya Indonesia atau digarisbawahi dijaga dengan baik. Indonesia berterima kasih. Begitu kira-kira seperti itu. Jadi tanda terima kasih mereka dengan pola-pola perbaikan. Jadi kalau seandainya ada permohonan yang tidak terrealisasikan, tidak dijawab dengan tindakan keras, yang harus melanggar hak asasi, ya, apalagi mempersekusi, apalagi menghabisi, membantai dan sebagainya. Histori lama, Bang. Nah, makanya kita kembali runut dulu, baru kita masuk ke dalam ranah tersebut ya. Nah, jadi karena mulai dari pada Soekarno, Soeharto, seterusnya, apa sih yang didapati oleh Aceh umpama? Paling masyarakat juga mengatakan apa sih yang didapat oleh Aceh? Itu di question mark-nya begitu. Atau apa sih balasan yang didapat oleh Aceh? Padahal kita tahu ya, di Monas besar, maksudnya besar berkilo-kilo ya, yang dikasih Haji Markam itu orang Aceh punya ya. Tapi omongan doang gitu ya kan, nggak terbentuk di hati masyarakat pusat atau khususnya pemerintah pusat itu. Inilah peninggalan Aceh nih yang harus kita bagi bersama. Pemberian yang harus diapresiasi. Nah, itu salah satu. Maksudnya ada banyak mercu-mercu atau ada banyak titik-titik poin yang bisa mengingatkan pemerintah pusat terhadap Aceh itu sendiri atas apa yang diberikan ya. Nah, jadi kalau seandainya ada hal yang merasa tidak sesuai dengan Pancasila tentang dalam keadilan sosial itu, jadi dijawab dengan baik, ya, dijawab baik dengan tindakan yang bermaslahat. Kalau bahasa salah seorang tokoh nasional, Bung Harto, legowo, legowo. Ya, kalau legowo sih istilahnya begini, diapa-apain juga kita enggak aja kan gitu. Nah, kalau ini dan istilahnya begini. Oh, come on, itu Aceh sudah memberi kamu sesuatu, masa cuma kasih kata-kata daerah istimewa doang? Istimewanya di mana? Yang udah dihapus tadi, Bang. Udah dihapus. Nah, justru kemudian ada lagi Nanggro Aceh Darussalam. Udah dihapus juga, Bang. Nah, habis kan kembali lagi ke provinsi. Gitu. Jadi apanya yang istimewa? Iya, nggak ada lagi. Nothing. Nah, itu maka saya katakan begitu toleransinya orang Aceh ini, ya, begitu toleransinya orang Aceh mulai dari awal sampai ke sekarang ini. Ya, meskipun dalam konflik, kalau kita lihat itu di Yolo, kita lihat itu di beberapa tempat kawasan lain
seperti di Filipina dan beberapa tempat kawasan lain itu kadang-kadang bukan hanya mengganggu entitas yang lain, tapi juga bahkan membajak laut yang ada di perairan internasional. Ya, itu mendapatkan sesuatu. Tapi tidak ada kita lihat dari laporan daripada internasional bahwa ada gerakan Aceh Merdeka lah contohnya. Bukan jangankan yang di tengah laut, gereja-gereja ibadah yang ada di Aceh tidak diganggu. Contoh di Langsa, Bang. Ya, di Langsa ada gereja. Dari pertama berdiri sampai sekarang telah melewati masa konflik. Benar. Pun yang mereka masih ada. Dan di Aceh Timur, yang tempat di mana kita berada sekarang juga ada kelenteng ya, ada kelenteng ya, ada wihara. Maknanya tidak ada yang tersentuh. Di mana ini tidak ada kaitan. Separatisnya di mana, Bang? Nah, itu maka saya katakan Aceh ini sangat toleran. Dan sangat memiliki tapi kebijakan separatis, luas. Bang. Ya? Separatis. Separatis dalam arti kata they have no the right yet. Mereka tidak memiliki haknya lagi. Ya, berarti ya. Mana begini loh. Penyebabnya, Bang, ya, ada sebabnya. Mama Soekarno dia datang dengan menyedihkan dirinya berjumpa dengan wahai Kakanda harus bagaimana. Maka si Kakanda pun dengar. Kalau di sejarah, Bang, kita lihat di foto-foto itu sampai ada narasi sampai Soekarno nangis-nangis dulu minta tolong sama Aceh. Ya, seperti itulah kira-kiranya. Kita kan maksudnya begini, kita apalagi macam dulu itu kita anggaplah beliau itu walaupun ada yang mengatakan beliau itu salah telah memberikan Aceh kepada NKRI dan sehingga menjadi NKRI, tapi kita katakan mungkin dengan kesalahan beliau ini bisa membuat Indonesia itu kuat. Iya. Ya. Seharusnya Indonesia sadar diri membalas hal seperti ini. Jadi saya mohon juga nih kepada pemerintah pusat ya bahwa Aceh itu menderita karena ingin menegakkan kemerdekaan Indonesia. Itu harus didengar oleh pemerintah pusat. Aceh menderita karena ingin menegakkan kemerdekaan Indonesia. Tapi sekarang madu dibalas dengan tuba. Madu dibalas dengan tuba. Berarti sekian tahun sudah penyelesaian konflik bahkan damai belum juga, Bang, ya, dengan dana semacam itu. Ya, perlu yang saya katakan bahwa kalau terjadi kemarin itu beberapa tahun lama yang silam itu pertama kita ingin mengatakan terjadinya konflik karena ketidakadilan sosial. Ya. Terjadinya konflik di Aceh. Terlebih dari kita lihat beberapa perbedaan lain, apakah kultur yang berbeda, apakah agama syariatnya yang berbeda. Ya. Menurut Abang dasarnya karena keadilan sosial. Kalau kita bicarakan NKRI, ya, kenapa? Kalau kita pikir dulu kita juga bahagian dari gerakan Aceh Merdeka, tapi setelah rekonsiliasi, setelah kita bersama kembali, saya pun NKRI dong. Tapi menjadi representatif NKRI, berarti saya harus ada sesuatu untuk masyarakat Aceh, kan begitu. Ada dasar, Bang. Ada sesuatu yang harus kita berikan dan kita ceritakan kepada masyarakat pusat, do something better for the Aceh people. Maksudnya lakukan yang terbaik untuk masyarakat Aceh. Berarti, Bang, selama ini penyelesaian masalah-masalah HAM di Aceh ini seperti contoh rumah gedung tadi, Bang. Nah, menurut Abang mereka saya belum sampai ke situ tadi. Belum sampai ke situ tadi. Karena setiap bicara saya itu harus runut dulu supaya ada nyambung ya. Nah, kalau seandainya presiden kita, sebelumnya saya mengapresiasi dulu kepada Pak Jokowi Joko Widodo bahwa kita mengapresiasi bahwa presiden atau Anda mengakui ada pelanggaran HAM keras di Aceh. Itu kita apresiasi dulu ya. Teman-teman yang lain juga mengakui itu ya. Cuma, nah ini ada cumanya juga sih. Kita tidak mau sih hanya karena untuk mengambil simpati politik aja. Ya, jangan karena politik ya. Karena nanti besok siapapun presidennya, ya dulu gitu Megawati juga datang ke Aceh menangis. Cutnya. Cutnya lah kita panggil. Besok Cutnya kalau Cutnya duduk. Ya, kan seperti itu. Nah, kita tidak mau ini ada air mata buaya ataupun drama-drama dagelan yang dilakukan. Ini ketakutan atau memang narasi, Bang, atau sudut pandang Abang? Memang kehadiran Jokowi untuk menyelesaikan atau kick off pelanggaran kasus HAM di Aceh ini, apakah itu juga untuk backmaker politik itu? Karena di beberapa hal yang lain kita melihat kan selama ini kan ada beberapa kingmaker yang untuk di 2024, Bang. Dan salah satunya Jokowi. Menurut Abang nih, apakah secara opini Abang, narasi Abang, atau menurut memang sudut pandang Abang memang kehadiran Jokowi untuk menyelesaikan kasus di Aceh ini ya cuma untuk politik, bukan berarti untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya, Bang? Nah, itu kan saya katakan kembali, kan seperti saya katakan, cukup banyak institusi ataupun departemen yang bisa menyelesaikan kasus ini. Tinggal dia perintahkan saja sih. Seharusnya, Bang. Tidak perlu mengambil waktu lama.
kan begitu. Seharusnya. Nah, jangan ambil momen-momen di saat sesuatu yang ingin diambil raih simpati masyarakat baru udah lakukan. Bisa jadi, contoh Bang. di saat kita mau menjelang Pilpres 2024. Tapi kan bisa jadi gini, Bang. Posisi kan Presiden Jokowi itu sudah 2 periode sebagai Presiden RI. Mungkin sebelumnya beliau bukan nggak mau menyelesaikan konflik HAM di Aceh, tapi beliau belum punya waktu, Bang. Kan bisa saja itu. Beliau belum punya waktu menyelesaikan. Nah, sekarang lagi ada waktu di akhir periode, kapan lagi gitu. Beliau ingin menyelesaikan. Sebenarnya gini, kan aja, gitu. Waktu banyak, tapi kadang-kadang beliau urus sesuatu yang tidak perlu diurus. Ya, tanda kutip, Bang. Ya, udah habis masa pun harus ada cawe-cawe, contoh seperti itu. Jadi urus sesuatu yang lebih mendasar di pemerintah supaya itu kelar dan clear. Istilahnya begini loh. Ya, kalaupun mungkin beliau tidak sempat datang, contoh umpama perintahkanlah Mahfud MD selaku Kemenkumham, Menpolhukam dan sebagainya untuk datang melihat sendiri. Dan saya juga heran kepada teman-teman ya, khususnya ini orang-orang yang di istana ini ya. Di istana Menteri, Bang. Menteri apa staf, Bang? Malik Mahmud dan CS lah ya. Saya juga heran kenapa tidak ada pemikiran dari mereka bahwa sebenarnya tempat itu jadikan situs sejarah yang tidak perlu harus dihilangkan. Ya, karena sejarah kalau dihilangkan, walaupun kamu buat itu masjid yang terbuat dengan bahtera berlian, intan dan emas, Anda telah melakukan kejahatan dengan menutupi kejadian yang sesungguhnya. Jadi kalau memang Anda berjelas ingin melakukan sesuatu tindakan baik atas apa yang telah dilakukan oleh pusat, relokasilah tempat lain. Ya. Berarti abang lebih setuju di mana nih? Entah mungkin di Tiro kayak di mana kayak yang juga ada direalokasikan ke tempat lain atau yang jangan ditutup tempat. Kalau saya contoh di Kampung Busa ya, Kampung Busa itu berdekatan dengan kantor kita Femapak pada saat itu ya. Itu dibakar oleh ABRI lah kita katakan ya. Itu seharusnya itu tidak diganti. Kalau memang hitam, hancur, hangus pula, biarin aja, jadikan situs dia. Bangun masjid sebelah lain. Tunjukkan kepada orang bahwa degenerasi, inilah yang kita dapat dari pusat. Bukan maka hanya mengatakan bahwa ini kita harus tutupi supaya kita tidak ingat-ingat dengan konflik itu. Nah, jadi apakah kita harus ingat-ingat? Udah, nggak usah ingat-ingat sejarah. Hilangkan saja sejarah di pendidikan. Nggak perlu ada Jepang, nggak perlu ada Belanda. Berarti Belanda dan Jepang jadi kawan kita itu sekarang, bukan penjajah. Sekali berPJ, penjajah tetap penjajah kan gitu. Penjajah tetap penjajah. Nah, itu saya katakan, bisa nggak Indonesia menutupi bahwa Jepang dan Belanda itu bukan penjajah? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga ide Aceh seperti ini. Jadi istilahnya berarti kategori konflik Aceh antara RI dan GAM yang itu, apakah abang bisa merasa bahwasanya itu adalah salah satu penjajahan juga? Kalau seandainya sebenarnya penjajahan itu tidak hanya terletak pada satu negara, sebuah negara. Penjajahan itu terletak pada suatu individu, pada suatu kelompok, ataupun grup-grup lainnya. Contoh, kita beberapa orang ini, saya melakukan umpama kasus bully. Bully itu menjajah. Bullying, menjajah seseorang dengan orang lain, menghilangkan hak-haknya itu menjajah. Dan menjajah itu kan tidak mesti ekonomi, tidak dikasih makan. Berarti kalau tingkatan itu sudah jadi menjajah, Bang, bagaimana dengan sejarah yang akan mau dihilangkan, Bang? Berarti menjajah penjajah di atas menjajah atau menjajah di atas penjajah nih, Bang? Nah, seharusnya kita itu yang katakan, seharusnya kita itu malu bahwa kita mengaku kita ini adalah bagian dari NKRI. Kok saudaranya di bagian NKRI juga digitukan. Nah, jadi bagaimana sih? Itu pinter-pinter pusat untuk mulai mencari jalan keluarnya. Agar bisa duduk dengan para pemerintah-pemerintah yang ada di Aceh, bagaimana mencari jalan keluar tanpa harus melakar lagi atau menimbulkan lagi perasaan sakit hati. Karena tidak semua orang di Aceh ini bodoh. Tidak semua orang di Aceh ini akan diam dan tutup mata begitu saja. Banyak sekali aktivis yang luar biasa. Bahkan teman-teman kita di luar negeri juga memerhatikan, meskipun mereka tinggal di sana, tapi tetap merhatikan. Tapi kita nggak menemukan, Bang, salah satu pun statement kayak gimana ya? Kayak ada kepedulian terhadap bangsa kita sendiri ini, Bang. Termasuk kalau saya boleh katakan, tidak ada perhatian khusus daripada kombatan-kombatan GAM, tidak ada perhatian khusus juga daripada para aktivis. Bahkan
seperti Karya. Oke. Terus yang dari ini kalau jubir KPA yang berbicara Azhari Cage, Bang. Tapi kalau kita mau lihat dari siklus yang lain yang ada cuma Syaya Mirzal, Bang. Itu pun di TikTok beliau live-nya, Bang. Tapi yang lain nggak ada, Bang. Belum ada, Bang. Sorry nih, Bang. Saya ingin menjelaskan juga ini ya. Sebenarnya teman-teman kita itu ada khususnya di KPA gitu ya, ataupun mungkin di istana lah yang tinggal dengan kemewahan bersama Malik Mahmud ya. Seharusnya mereka juga peka dan jeli, bukan hanya semau gue gitu, semua suka hati gue gitu kan. Gue ini yang pegang sekarang Aceh ini, jangan gitu dong. Maknanya harus memiliki wawasan yang bersifat nasional, pemikiran yang punya keuntungan bukan hanya pada diri sendiri tapi juga kepada masyarakat banyak. Karena apalagi kita orang Aceh ini kan sudah tidak bisa dipisahkan dengan keislamiannya gitu. Hadirnya kita adalah ada manfaat bagi masyarakat yang lain, kan begitu. Dalam Islam begitu ya. Nah, jadi kita minta juga kepada teman-teman ataupun mentro ya ataupun wali Nanggro itu terkait masalah ini, Bang. Memikirkan, benar-benar memikirkan, bukan hanya saja kita sudah minta ke pusat supaya digantikan dengan ini. Okay, well, that's good and we are appreciate that. Kita hargai dengan apa yang Anda lakukan itu. But you have to think good enough. Apa yang dapat keuntungan bagi masyarakat? Bukan cuma kepentingan mereka. Iya, makna begini, menutupi kisah lama dengan memberikan hadiah-hadiah tertentu, dengan membangun masjid dan sebagainya, itu sangat bagus. Tapi di masa yang sama, jangan Anda semua itu menutupi ada kawasan di mana itu dijadikan situs bahwa terjadinya pelanggaran HAM di situ. Nah, ini yang perlu kita tegaskan di sini ya. Bahkan kita sekarang begini loh. Bagaimana kita tidak begitu toleran dengan pusat? Bertahun-tahun kalau kita pikir kita asik dikibulin terus gitu. Dikibulin gitu ya. Dan setelah damai begini juga. Jadi gimana ya, saya mengatakan, dan tidak habis-habisnya. Kalau memang Indonesia itu adalah suatu negara yang besar, yang bisa mengayomi beberapa provinsi yang ada, maka seharusnya ya bukan hanya daerah-daerah lain, bukan hanya pusat saja sebagai desentralisasi, tapi ada Yogyakarta di sana sebagai orang keraton yang memiliki istimewa. Ada juga orang Aceh sini yang memiliki keistimewaan. Dan saudara kita di Papua, Bang. Ya. Dan saya rasa kekuatan Indonesia sangat luar biasa. Berarti bisa digarisbawahi, Bang. Istilahnya begini loh. Mereka bekerja di kita itu nomor 4 loh. Ada 200 sekian puluh juta rakyat. 240 juta. Masa kalah dengan dengan 1% oligarki kan gitu lah. Ya. Tidur, Bang. Ya, dengan 1% oligarki masa kita harus nyungsep ya. Harus ngejilat ya, harus nunduk kepada oligarki itu, dan kita akhirnya menjual negara dan sebagainya. Menjual negara kan bukan dengan uang, tapi dengan meruntuhkan akhlak kita sebagai bangsa yang kuat, sebagai negara yang luar biasa. Itu kan berarti bodoh kita. Kalau menurut Bang Roni nih terkait oligarki ini deh Kakanda udah Pak Bang Usman udah ngobrol terkait oligarki ini. Yang perlu digarisbawahi tadi bahwasanya kayak negara kita ini kan bisa udah menjual harga diri demi oligarki bahkan gitu. Dan rakyat kita cuma diam gitu. Kalau menurut Bang Roni sebagai pemerhati sosial juga, aktivis HAM juga, sebelum saya bertanya ke konsep kita, judul kita ini HAM ini, saya pengen ngelihat menurut Abang nih, oligarki yang terjadi saat ini gitu, di kacamata Abang dengan rakyat yang duduk dan para stakeholder kita, orang-orang pintar kita, orang-orang hebat kita, aktivis-aktivis kita dulu pernah ada di SIRA, Formapak, dan beberapa organisasi yang lain yang gencar gitu untuk masalah HAM, tapi mereka juga sekarang kayak seperti udah tunduk di bawah oligarki, Bang. Menurut Abang gimana tuh, Bang, memandang hal tersebut? Ya, baik, terima kasih. Ini yang mau ditanya lu oligarki yang mana, gitu? Yang nasional. Semua lah. Kalau saya mungkin lebih paham ke itu diskursus kapitalisme mungkin. Oligarki ini erat hubungannya dengan kapitalisme, imperialisme kan, itu satu tandan ya. Anak keturunan kan seperti itu. Kalau saya lihat ya di negara kita kaitannya politik, sebenarnya kalau bicara oligarki, mau siapapun yang berkuasa, menurut saya tetap dikuasai oligarki. Karena apa? Di atas itu
kan sebenarnya imperialisme, neo-imperialisme istilahnya, penjajahan gaya baru dengan motif-motif ekonomi. Nah, kaki tangannya ya kapitalisme, kan kayak gitu. Nah, itu kalau bicara itu namanya diskursus ekonomi global, kan? Itu kalau kita bicara masalah itu kembang dan mengambang, kan kayak gitu nantinya, kan? Nah, jadi perlu kita ketahui baik dari sektor sosial, politik, dan hukum dan sebagainya, memang benar bukan Indonesia saja, bukan Aceh, bukan Indonesia saja, bahkan dunia ini dikuasai oleh oligarki. Nah, itulah yang mungkin sering kita sebut dengan invisible hand ataupun tangan yang tak tampak di dunia ini yang sebenar-benarnya menguasai dunia, kan kayak gitu. Termasuk juga mungkin kita karena hari ini kan bicara Aceh gitu, termasuk kalau analisa saya secara pribadi dan kajian-kajian pribadi kita sebagai ya kita bilang aktivis kecil-kecilan lah, kayak gitu kan. Kalau saya bilang semua ini ada kaitannya, baik konflik Aceh itu ada kaitannya dengan kapitalisme. Karena apa? Di belakang Indonesia ada mungkin asing, di belakang mereka yang bertentangan dengan negara tadi juga ada asing. Itu bisa kita buktikan. Berarti campur tangan bisa digarisbawahi. Nah, ini kalau kita bicara masalah konflik Aceh ini juga pelanggaran HAM ini. Kalau misalnya kita mau sama-sama jujur, kalau misalnya tidak mau jujur, tentunya sulit orang Aceh nggak mau mengakui itu. Orang Aceh ini yang mana? Yang penggerak-penggerak daripada perlawanan. Dia nggak akan, kalau dia tidak jujur, dia tidak akan mengakui. Tapi itu bisa ditelusuri. Karena apa? Di dunia ini, setiap terjadinya pembangkangan, pemberontakan atau segala macam, contohnya yang didalangnya Amerika, didalangi oleh ya negara-negara Barat. Setiap terjadinya kontra negara, di belakangnya biasanya ada adidaya. Itu biasanya. Tapi ini jangan diklaim sebagai kenyataan umum, tapi ini analisa saya saja. Karena apa? Kekuatan-kekuatan di belakang itu tentu diperlukan sebagai lobby, misalnya lobbying internasional, kan kayak gitu. Jadi karena tadi disinggung oligarki, Nah, itu. Berarti kalau kita berbicara ini global, Bang, ya, seperti yang Abang gambarkan tadi, berarti konflik Aceh bisa jadi bisa jadi ada campur tangan kepentingan luar gitu, di luar Indonesia itu sendiri gitu, Bang. Dan ada beberapa kasus pelanggaran HAM di dunia, bahkan sampai saat ini juga belum terselesaikan, Bang. Kalau kita berbicara ke HAM, Bang, di sini kita ada lembaga khusus HAM, hak asasi manusia. Bahkan itu kan ada beberapa negara internasional yang ikut bergabung di dalam HAM itu sendiri gitu, Bang. Tapi kalau kita melihat beberapa kasus internasional, Bang, seperti masa pemerintahan Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi yang menjabat sebagai seorang konselir atau tokoh politik utama negara dan kepala eksekutif secara de facto, Bang. Pada masa Adolf Hitler berkuasa di Jerman pasca Perang Dunia Kedua, banyak terjadi pembantaian dan pemusnahan pada kaum Yahudi, Bang. Itu juga salah satu pelanggaran HAM, Bang. Dan di konflik antara Israel Palestina, bahkan dua negara tersebut sekarang sudah beberapa kali mengajukan penyelesaian di lembaga HAM internasional, Bang. Tapi sampai saat ini belum ada. Kalau kita berbicara kasus HAM yang terjadi di sana dan perebutan kekuasaan di sana juga sampai saat ini belum selesai gitu. Yang bahkan sudah ratusan tahun, Bang, puluhan tahun ya. Dan ada juga pelanggaran HAM di Myanmar, yaitu berarti terkait suku atau itu Rohingya, etnis Indo-Arya yang berasal dari Rakhine di Burma gitu. Itu juga kasus HAM juga, Bang. Tapi kalau kita melihat beberapa kasus di atas tadi, sampai saat ini saya searching di mana saja, saya cari tahu di mana saja, belum ada satupun permasalahan yang diselesaikan oleh HAM itu sendiri, Bang. Kalau menurut Abang nih, kita berbicara oligarki, apakah HAM itu cuma formalitas untuk menutupi bahwasanya seolah-olah yang di belakang tadi peduli terhadap beberapa
penindasan, kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, bisa kita kategorikan itu adalah pelanggaran gitu. Apakah itu cuma sebagai temeng saja, Bang, agar negara-negara adidaya seperti Abang sebutkan mereka bisa bebas gitu? Jadi gini, kalau itu kebetulan menjadi concern ataupun fokus saya, ya kan, mengenai entitas HAM internasional kan kayak gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi cukup bagus dan cukup tepat untuk saya. Kemudian juga sekaligus dilema untuk kita yang cinta HAM ini, pegiat HAM lah seperti itu. Dilemanya gimana? Di satu sisi kita ingin memperjuangkan hak asasi manusia itu terpenuhi, cuma di sisi lain kita melihat bahwasanya HAM juga demokrasi sebenarnya, paketnya itu ada paket demokrasi HAM, dan demokrasi itu menjadi alat dari hipokritisme, artinya alat dari kemunafikan negara adidaya sebenarnya. HAM ini, isu HAM ya, isu HAM. Artinya apa? Misalnya seperti contohnya Amerika ataupun negara barat lainnya, dia menggunakan isu HAM untuk melakukan pelemahan-pelemahan terhadap negara, contohnya negara berkembang. Salah satu misalnya, contohnya Indonesia ataupun misalnya seperti itu. Dia gunakan isu HAM untuk melemahkan negara ini. Ketika negara ini udah lemah dengan isu HAM-nya, ya mungkin politiknya dicampuri, ekonominya diintervensi, politik diintervensi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud tadi sebagai kemunafikan internasional. Karena apa? Seperti yang Bung Darwin bilang tadi, ini nih nggak ada yang jelas, yang ini tuntasnya nggak jelas. Nggak ada yang tuntas, Bang. Berdasarkan hori-hori aja, kayak gitu. Tapi nggak jelas dia akhir-akhirnya ujungnya seperti apa. Dan saya sendiri secara pribadi, saya sampaikan bahwasanya saya mencintai isu HAM ataupun concern pada HAM itu terinspirasi juga pada konflik Aceh. Saya dari kecil segala macam itu sampai 99 saya di Aceh. Korban atau yang mengalami, Bang? Kalau dibilang korban kan masih banyak yang parah. Kalau saya yang kecil-kecilannya mungkin. Tapi saya juga mungkin banyak tahu juga, karena dari SD itu saya udah saksikan sendiri kayak mana segala macam, dari masih AM dulu di Aceh segala macam, saya udah udah ikutin, walaupun saya masih SD saya udah AM masuk 76, Bang, ya, sekitar tahun 76. Iya, tapi kalau nggak salah saya di 85 86 itu masih kelas 1 SD, itu udah ada AM tuh, masih AM ya. Aceh Merdeka, Bang, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi yang perlu saya sampaikan, inspirasi saya juga mencintai HAM ataupun jadi salah satu, sebenarnya kita bukan, kalau kita bilang aktivis mungkin terlalu gitu, pegiat lah. Tapi kecil-kecilan, Bang. Pegiat, ya. Masalah, Bang, ya. Kita lebih ke berpartisipasi untuk penegakan ataupun mendorong negara melakukan pemenuhan terhadap HAM. Nah, salah satu berarti inspirator ataupun idola saya Munir. Jadi sampai hari satu kasus yang menurut saya juga, Bang. Betul. Termasuk salah satu kasus utama di negara ini yang belum selesai dan tetap dibuat terus misteri kan kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi sampai hari ini saya bicara percaya HAM itu sebatas kepada perjuangannya sampai di perjuangan Munir. Sedangkan Aung San Suu Kyi sendiri dia melumuri tangannya kotor dengan kasus Rohingya ya. Juga seperti negara-negara lain, ketika misalnya Amerika soal isu Palestina, soal isu-isu lain misalnya segala macam. Amerika sendiri negara pelanggar HAM berat. Nah, seperti itu. Kenapa saya bilang itu merupakan isu kemunafikan internasional? HAM itu dijadikan alat untuk melemahkan negara-negara berkembang ataupun negara-negara terbelakang yang ingin dikuasai sumber daya alamnya ataupun dan sebagainya. Itu harus kita akui, walaupun kita pegiat HAM yang kadang-kadang kita kontra juga sama negara, kan seperti itu.